PGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saya Rahayu dari SMP 4 Kudus. Saya Zuani Marianti, SD Ngango. Saya Melinda Silviana dari SD 1 Melati Norowito. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zuani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Zuani hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Mel. Kenalkan Bu Zuani, saya nanti Iya. di sini akan menjadi pengamat atau observer pada saat jenengan melakukan coaching dengan coachingnya. Iya. Nah, akan saya sampaikan rubrik penilaian saat jenengan nanti melakukan coaching, Iya. yaitu paradigma berpikir berupa fokus, terbuka, kesadaran diri, lihat peluang dan ingin tahu. Adapun juga prinsip coachingnya Bu Zuani, yaitu kemitraan, proses kreatif, terus maksimalkan potensi. Nah, di sini harapan saya nanti paradigma berpikir, prinsip dan kompetensi intinya itu nanti saat coaching bisa dilaksanakan semuanya dengan baik ya Bu Zuani ya. Oke. Nah, adapun kompetensi inti pada saat coaching nanti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, ajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kemudian nanti fokus yang akan saya amati juga alur tinta dan juga rasa. Nah, nanti diharapkan Bu Zuani juga melakukan proses coaching itu tadi menggunakan alur tinta dan juga dengan rasa. Oke. Selain saat tadi proses coaching itu juga Bu Zuani harus memperhatikan nanti dengan merespon dengan baik, apresiasi dan mendalami serta memberikan makna. Oke. Alur cerita yang diterapkan tadi berupa tujuan, rencana aksi dan tanggung jawab. Bagaimana Bu Zuani bisa dipahami? Paham, Bu Mel? Ya, baiklah Bu Zuani, kalau sudah Bu Zuani sudah paham, saya ingin menanyakan beberapa hal sama Bu Zuani. Iya. Bisa. Ya, baik Bu Zuani ya. Nah, kira-kira yang ingin dikembangkan, yang ingin saya bantu dalam dikembangkan saat Bu Zuani melakukan coaching itu kompetensi yang mana Bu Zuani? Saya ingin mengembangkan yang kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Oh, berarti ada dua ya Bu Iya. Zuani ya. Ada dua yang ingin jenengan kembangkan, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Iya. Kira-kira indikator yang paling utama yang nanti dia saya lebih amati lagi saat Itu ya. coaching yang mana? Sebagai pendengar aktif aja ya, Bu Mel. Sebagai pendengar aktif. Mengapa seperti itu Bu Zuani? Karena sebagai pendengar aktif itu kunci utama agar nanti saya bertindak sebagai coach itu mampu menggali ide-ide atau potensi yang dari dalam diri coaching saya. Bagus sekali ya Bu Zuani ya. Memang kita harus menerapkan alur kita dengan rasa itu dengan baik. Sudah siap Bu Zuani untuk melakukan coaching nanti? Siap, insya Allah. Ya, semangat Bu Zuani ya. Terima kasih. Semoga lancar dan Amin. siap. Silakan untuk melakukan coaching. Semangat Bu Zuani. Terima kasih, Bu Ya, Mel. terima kasih sama-sama Bu Zuani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, tapi Kenapa? masak ini loh Bu. Saya pengen banget ketemu sama Bu Yuwani, pengen curhat gitu Bu, pengen ngobrol. Boleh deh, kebetulan saya ada jam kosong di 3 jam ke depan. Mungkin cukup ya Bu ya untuk kita saling sharing mungkin ya. Cukup ya. Menurut Bu Rahayu, kalau kita sharingnya di sini merasa nyaman apa tidak? Secukupnya Mas. Oke, Berarti berarti ini tetap di sini ya di ruangan ini. Kira-kira kenapa sih Bu Rahayu kok sampai kepingin ketemu dengan saya? Ini Bu, saya tuh prihatin sekali ya Bu. Iya. Lihat anak-anak sekarang ini berganti angkatan, yang besar sudah lulus, datang lagi. Kok saya rasakan unggah-ungguhnya anak-anak itu loh, sopan santunnya itu kok saya melihat mengalami sedikit atau malah banyak penurunan gitu Bu. Gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya nih ya Bu
prihatin gitu. Padahal kan kita sebagai orang Jawa sudah diajarkan unggu-unggu Betul, gitu, betul. menyapa, paling tidak mengusik gitu. Nah itu keresahan saya. Iya. Kalau boleh saya simpulkan, berarti Bu Rahayu merasa prihatin dengan anak-anak yang semakin lama unggah-ungguhnya semakin terkikis, betul ya Bu Rahayu? Betul, betul. Kalau menurut Bu Rahayu sebenarnya apa sih yang diinginkan dari anak sekarang ini? Maunya Ya, bagaimana? saya kepinginnya tuh mereka punya kebiasaan Iya. yang sopan, santun, tata keramanya digunakan gitu, di Iya. sekolah maupun di luar. Karena saya yang hanya memantau di sekolah nih Bu, jadi Iya. saya harapannya ketika di sekolah anak ini menggunakan tata krama baik dengan bapak ibu guru, karyawan maupun dengan teman-temannya gitu. Harapan saya seperti itu. Iya, berarti harapannya mereka menerapkan unggah-ungguh kepada siapapun. Betul begitu Bu Rahayu. Itu Bu Yuani. Terus kalau menurut panjenengan sebenarnya unggah-ungguh tuh dalam taraf yang bagaimana yang seharusnya dilakukan? Kalau Contoh nyatanya ya. kalau saat ini tuh kalau saya lihat tuh tarafnya masih sangat lemah Bu. Ya kalau misalnya saya lihat itu saya mungkin kasih nilai D kali ya Bu. Oh gitu ya. Iya Bu. Jadi menurut Bu Rahayu levelnya D, jelek Iya. banget. Iya Bu. Iya. Prihatin ya. Oke. Kalau Bu Rahayu kira-kira bagaimana cara untuk menaikkan levelnya? Yang nilainya semula D, dia jadi gitu aja ya Bu Rahayu kan? Yang nilai maksimal A ya. Kira-kira langkah apa nanti yang akan dilakukan oleh Bu Rahayu? Saya kepingin gini Bu, rencananya saya kalau di kelas nanti akan membuat kesepakatan kelas, di mana di sana mencantumkan bahwa kami guru Ya. ataupun siswa itu akan saling menghormati gitu dan saling menghargai, sehingga dari sana anak-anak akan hormat. Nah salah satu upaya untuk bisa menumbuhkan tata krama dan sopan santun, kemudian akan membiasakan 5S yang tidak hanya salam, senyum, sapa Iya. saja Bu, nanti sopan santunnya akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi nanti ketika kegiatan piket pagi Iya. akan digalakan agar bisa ditiru oleh murid-murid. Jadi bapak ibu guru yang piket akan memberi contoh dan mengingatkan yang belum melakukan dulu. Iya, Itu Bu. luar biasa. Berarti kesepakatan kelasnya nanti akan lebih untuk ditekankan untuk dilaksanakan bersama, Betul. hubungannya dengan unggah-ungguh tadi. Iya. Kemudian penerapan 5S-nya juga Iya. akan mulai digalakkan. Wih, luar biasa sekali Bu. Mungkin ada ide lain tuh selain itu Bu Rahayu? Ide lainnya sih saya kepingin ini anak-anak mendapatkan kayak semacam sosialisasi gitu ya Bu. Gitu. Jadi terutama kalau anak yang baru nanti di Ya. kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, mereka akan diberi materi khusus tentang tata krama di sekolah gitu. Kemudian tentunya bapak ibu guru harus mencontohkan. Iya. Oke. Lalu saya juga ingin membuat poster-poster yang menunjukkan sikap tata krama yang baik sopan santun. Nah rencananya poster-poster itu nanti akan ditempel di dinding-dinding yang mudah dilihat oleh anak-anak, sehingga mereka akan sering melihat, dan harapannya dengan sering melihat itu anak-anak jadi meniru dan melakukannya. Oke, berarti rencana melakukan sosialisasi, Betul, kemudian penerapannya nanti gurunya memberi contoh secara konkret, betul begitu ya Bu Rahayu. Terus ada ide lagi itu menerapkan poster untuk membiasakan tata krama tersebut. Luar biasa. Kalau poster-poster itu nanti rencananya ditempel di mana Bu Rahayu? Di dinding sekolah Bu, kan Oh, kita gitu. banyak dinding yang bisa dilihat secara luas oleh anak-anak, terutama yang dekat-dekat dengan pintu masuk dan sekitar lapangan upacara. Berarti posternya nanti rencananya ditempatkan di tempat strategis yang Betul. banyak dilalui Iya. anak, bisa terlihat dengan jelas. Iya, Betul, iya betul. betul begitu maksud saya Bu. Kalau menurut Bu Rahayu selama ini dari guru
iya guru dan karyawan Betul. untuk bisa bertingkah laku yang sesuai dengan tata krama sehingga menjadi contoh anak-anak. Itu perencanaan saya. Artinya panjenengan tidak bisa sendiri, butuh berkolaborasi dengan teman sejawat dan diketahui oleh kepala sekolah. Betul begitu ya Bu Iya. Rahayu? Iya betul Bu. Terus saya ada rencana untuk berbagi praktik baik nggak Bu Rahayu? ya juga ya Bu, Tahu ya? bisa. Coba Nanti ceritakan. kalau berbagi praktik baik mungkin saya kan mulai menerapkan di kelas saya ya Iya. Bu. Nanti apa yang sudah saya lakukan di kelas di pembelajaran saya bisa berbagi dengan teman-teman beberapa Bagus. disiplin positif dengan kesepakatan yang tadi sudah saya rencanakan dan penerapannya. Nanti saya akan berbagi di kompel yang sudah berjalan di sekolah saya. Oke, berarti nanti berbagi ya Bu ya praktik baiknya. Terus kira-kira kepala sekolah nanti mendukung apa yang direncanakan Bu Rahayu apa tidak ya? Kalau menurut Bu Rahayu? Kalau menurut saya sepertinya pasti mendukung. Tapi saya harus menyampaikan dulu. Betul. Oke, berarti panjenengan butuh dukungan kepala sekolah untuk melaksanakan apa yang panjenengan rencanakan. Nah, luar biasa ya Bu Rahayu, bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya, perasaan Bu Rahayu setelah berbincang-bincang dengan saya, mungkin ada yang masih mengganjal atau gimana? Alhamdulillah saya jadi menemukan ternyata apa yang saya angan-angan itu sebetulnya bisa jadi solusi dan saya dapat insight dari Bu Juwani untuk bisa menemukan solusi lain. Ternyata oh iya saya punya hal baik yang bisa saya bagikan supaya bisa berdampak buat teman saya sehingga tidak hanya pembiasaan itu tidak hanya di kelas saya tapi ketika saya berbagi saya bisa memberikan inspirasi juga untuk teman-teman yang lain supaya dampaknya lebih luas di sekolah saya. Saya jadi lega ini. Betul betul. Boleh saya simpulkan Bu Rahayu, sebelumnya mungkin ada kegundahan dalam diri Bu Rahayu sebelum kita melaksanakan percakapan kucing ini. Tapi setelah itu panjenengan sudah bisa menemukan solusinya sendiri dengan apa ya? Dengan menggali ide dari panjenengan sendiri tanpa panjenengan sadari mungkin ya Bu Rahayu. Saya nggak kepikiran ternyata itu bisa jadi solusi Bu. Terima Oke. kasih loh Bu. Sama-sama. Yang dengerin saya curhat, saya lega sekali rasanya. Iya, mungkin ada yang bisa saya bantu lagi Bu Rahayu. Sepertinya itu dulu sih Bu. Cuma nanti kalau sudah saya laksanakan, Iya. nanti saya pengen ngobrol lagi ya. Oh sama Bu boleh. Juwani ya. Oke. Nanti saya ingin lihat nanti anak-anak di SMP 4 Kudus kalau saya ngantar putra saya apakah ada perkembangannya mungkin akan saya lihat. Kemudian nanti Bu Rahayu bisa cerita-cerita ke saya ya mungkin selama menerapkan rencana ini bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu Rahayu atau mungkin Bu Rahayu malah mengalami kendala-kendala tersendiri. Kita sharing lagi ya Bu ya kapan-kapan. Iya Bu. Nah, nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya Bu ya. Oke, 2 minggu lagi nggak apa-apa deh. Nanti kalau saya pas nganter putra saya tolong di AW aja ya. Terima kasih. Cukup Bu Rahayu atau mungkin ada yang perlu dibantu? Sementara itu dulu nanti 2 minggu lagi kita kemudian Oke. kayaknya saya kepingin dengan hasilnya. Makasih banget loh Bu. Sama-sama Bu Rahayu. Senang bisa membantu. Makasih. Ya, saya mohon pamit ya Bu karena ini ada keperluan saya harus ditunggu oleh teman bertanda tangan. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Juwani. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sekali ya Bu Juwani. Iya. Kegiatan coaching panjenengan sudah dilaksanakan dengan baik dan Ya. saya lihat tadi saya amati itu tadi sudah sangat keren sekali Bu Juwani. Terima kasih. Ya, e-sportnya hebat keren. Nah, itu bagaimana perasaan jenengan atau jenengan pada saat melakukan coaching tadi? Wah, saya merasa puas ya Bu ya karena saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin. Oh iya, merasa sangat puas ya Bu Juwani ya. Nah kira-kira mengapa kok demikian? Mengapa Bu Juwani itu sangat puas saat melakukan coaching? Iya, saya puas karena saya merasa tadi awal
alur tirtanya sudah berusaha saya tampilkan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga sudah ada rasanya, dan saya kira tadi pertanyaan terbuka dan berupa pertanyaan berbobot. Jadi tadi prinsip kucing sudah berusaha saya penuhi, kemudian kompetensi inti dari kucing itu juga saya tampilkan, kemudian yang penting alur tirtanya jalan ya Bu ya. Memang betul sekali Bu Juani. Tadi saya juga mengamati panjenengan saat coaching dengan Iya. coachingnya itu sudah sangat bagus sekali. Kita sudah dimunculkan dan prinsip coachingnya juga tadi kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi juga sudah dimunculkan dengan baik. Tapi di sini mohon maaf ya Bu Juani, Iya. ada sedikit catatan dari saya Bu Juani. Iya Bu. Mohon nanti kalau saya menyampaikan catatan saya jangan dibuat pikiran ya Bu Juani ya. Jangan iya. nanti Bu Juani marah sama saya ya Bu Tidak, ya. iya. Ini hasil pengamatan saya, sedikit catatan buat Bu Juani. Iya. Itu tadi pada saat proses coaching tadi Bu Juani mungkin lupa ya atau bagaimana. Tadi Bu Juani belum menyampaikan di rencana aksinya itu kapan Bu Juani gitu. tadi akan melakukan rencana selanjutnya pada kucingnya tadi. Itu sedikit dari saya Bu Juani untuk catatan Bu Juani. Selebihnya itu sudah sangat bagus sekali Bu Juani. Terima kasih masukannya. Betul ya Bu ya, kalau saya pikir-pikir oh iya ya, terlena saya ya Bu ya. Masih betul kan ya Bu Juani yang tadi saya sampaikan Betul. tadi ya. Merasa seperti itu apa tidak tadi Bu Juani? Iya, saya merasa benar itu kelihatannya tadi terlewati ya Bu ya. Iya Bu ya. Nah, bagaimana tadi setelah Bu Juani mendengar kabar saja pujian dari saya karena setelah saya lihat itu catatan saya itu sangat sedikit sekali untuk Bu Juani. Bagaimana perasaan Bu Juani dengan kabar dan pujian dari saya tadi? Ya, sebenarnya senang sih Bu, tapi ya saya merasa kok saya sepertinya banyak kekurangannya, tapi kalau menurut Bu Mel kok sudah merasa baik ya mungkin di mata Ya, Bu sudah baik Mel sekali, sudah ya baik. gitu. Nah, ini sudah kalau saya lihat memang sudah bagus sekali Bu Juani karena Iya. alur dan lain-lainnya itu sudah tersampaikan. Cuma ini kira-kira kompetensi apa yang selanjutnya mungkin mau dikembangkan Bu Juani? Sepertinya saya harus banyak belajar untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu Mel ya. Karena kalau saya tadi gimana ya, mungkin kurang berbobot bagi saya karena tidak bisa merangsang kunci saya untuk menyampaikan ide-idenya secara mendalam mungkin Bu ya. Jadi yang perlu dikembangkan berikutnya rencana baik Bu Juani untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu, Betul, supaya iya. kucingnya tadi bisa memunculkan kembali lebih jelas lagi ide-idenya dan memberikan solusi yang terbaik. Iya betul. Ini tadi rencana perbaikan yang dilakukan tadi sudah bagus ya Bu Juani ya. Iya. Nah rencana dengan selanjutnya tadi bagaimana Bu untuk yang perbaikan tadi? Perbaikan mungkin saya harus lebih memperhatikan kelengkapan aksi nyata saya yang mungkin harus saya rencanakan secara detail waktunya, di mananya, terus mungkin saya perlu melibatkan siapa itu harus saya rencanakan juga ya Bu Mel, Ya, betul tempatnya juga ya. Terus sekali Bu Juani ya, alhamdulillah sekali ini hasil diskusi ini semoga bisa menggambarkan dan meningkatkan ya. Kira-kira itu dari kegiatan kita ini Iya. kesimpulannya apa Bu Juani? Oh, Yang kesimpulannya. bisa Bu Juani ambil dari kegiatan kita sekarang. Oke, terima kasih sebelumnya dari tadi sebelum pra observasi Bu Mel sudah menyampaikan memberi penilaian yang diberikan kepada saya dan saya sudah berkomitmen sejak awal untuk melaksanakan semuanya yang diminta, kompetensi inti dari kucing, kemudian alur tirta, alur rasa, kemudian prinsip kucing yang akan saya terapkan kan sudah saya rancang sebelumnya.
Dan saat pelaksanaan coaching itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan itu, sehingga dalam proses percakapan coaching itu saya bisa menjadi coach yang baik, Bu Mel. Dan tadi di di pasca observasi ada masukan dari Bu Mel yang mungkin itu tidak saya sadari ya Bu, sebenarnya sudah ada rencana di benak kepala saya, tapi mungkin saat proses terlewati. Ya, terima kasih Bu Mel atas masukannya, dan saya akan berusaha memperbaiki diri setelah ini. Iya. Bagus sekali Bu Joni ya, berarti sudah ada perbaikan. Bu Joni sudah mau memperbaiki diri dari tadi catatan kecil saja sebagai pembangun untuk panjenengan ya. Iya, terima kasih. Semoga bisa berikutnya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya. Iya. Kompetensi yang perlu dikembangkan juga nanti bisa terwujud dengan baik ya, Bu Joni ya. Kira-kira itu saja Bu Joni yang bisa saya sampaikan sama panjenengan untuk kegiatan observasi kali ini. Kemudian lain kali kita bertemu kembali ya, mungkin ada yang saya bantu lagi ya Bu Joni, saya siap bantu ya Bu nanti Mel, ya. terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya siap membantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Joni ya untuk waktunya. Sama-sama, senang sama Bu Mel, bisa banyak belajar sama-sama ya. Tadi jangan dibuat itu ya Bu